Saudara, jika data penelitian telah dinyatakan valid dan juga reliable, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik, ya, uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada beberapa hal, tapi setidaknya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, lalu uji heteroskedastisitas, lalu uji autokorelasi. Nah, yang pertama adalah uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residualnya itu memiliki distribusi data yang normal. Nah, caranya yang pertama adalah dengan menggunakan grafik histogram model ppplot. Nah, dalam grafik ini dalam mengambil keputusan dikatakan residualnya berdistribusi normal jika diperhatikan. Jika data jika distribusi data residual normal, maka garis menggambarkan data residual akan mengikuti garis ini ya, mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini mengikuti garis diagonalnya. Data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan nilai ekstrim tinggi yang sedikit. Nah, ini sedikit ini kata-kata kuncinya dan kebanyakan mengumpul di tengah. Jika gambar membentuk garis lurus diagonal dan titik menyebar di sekitar, nah menyebarnya hanya di sekitar ya, di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya, maka dikatakan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal, ya, telah terdistribusi normal. Tetapi kalau misalnya titik-titik itu menyebar terlalu jauh begitu ya, bukan mengikuti garis diagonalnya, maka pasti nilai residualnya itu tidak berdistribusi dengan normal. Coba kita uji coba. Uji coba ini data penelitian, ini ada butir-butir yang telah dikumpulkan. Nah, kita akan melakukan melihat eh, grafik histogramnya. Maka yang pertama yang dilakukan adalah dalam menganalisis ini, kita klik ini, analyze ini ya, analyze, lalu kemudian klik regresi. Nah, kita cari mana regresi, ini, regression ya. Setelah ketemu regression, klik linear ini ya, jangan klik yang lain ya, linear. Nah, oke, setelah kemudian kita eh, dapat, nah, sekarang kita uji ya, ini X1, X1 masukkan ke sini, independen. Jangan salah ya, karena ini adalah variabel bebas. X1-nya masukkan ke independen, lalu kemudian cari dependennya ini. Nah, atau Y-nya, dependen. Ini ya, ini cari masukkan ke dalam sini. Jadi sekali lagi jangan salah gitu ya. Jangan salah memasukkan data. Nah, kalau misalnya data itu sudah masuk, lalu klik ini, plots. Ya, oke. Klik plots, lalu kemudian klik ini, normal ppplot. Ya, normal ppplot. Lalu kemudian continue, lalu kemudian oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini ada hasilnya muncul. Nah, ini kan ada beberapa ya output yang didapatkan. Ada variabel enter, lalu ada Borel summary, ada ANOVA. Nah, kita ke bawah. Nah, ini dia. Ini normal ppplot of regression standardized residual dependent variable. Ini dia. Nah, ini untuk lebih gampangnya kita copy saja. Kita copy lalu masukkan ke data ini. Oke. Nah, sekarang kita analisa. Kita analisis berdasarkan penjelasan ini. Bahwa dikatakan normal jika mengikuti garis diagonalnya. Ya, lalu kemudian itu kebanyakan mengumpul di tengah. Lalu menyebar di sekitar garis diagonal. Nah, kalau kita memperhatikan hasil ppplot ini, tentu kita dengan gampang mengatakan bahwa apa? Data ini tidak berdistribusi normal. Jadi, data residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, eh, untuk kemudian meyakinkan kita bahwa memang betul data ini tidak berdistribusi normal, kita juga bisa melakukan menguji dengan misalnya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, tentu itu adalah bagian yang berikutnya. Sekali lagi untuk menguatkan penjelasan kita bahwa ini tidak berdistribusi normal.
Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti kita ketemu lagi dalam uji Kolmogorov Smirnov untuk uji normalitasnya. Terima kasih.